Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Setelah anak-anak kami belajar tentang laporan hasil observasi, sekarang kita akan belajar mengenai eksposisi. Bagaimana mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari teks eksposisi adalah 1. Menginterpretasi laporan isi yang berisi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dari sebuah teks eksposisi yang didengar atau dibaca. 2. Menganalisis struktur kebahasaan teks eksposisi. Pembelajaran ini bertujuan agar siswa kami dapat menganalisis informasi dalam teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun secara tulis. 2. Siswa kami dapat menganalisis struktur kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks atau paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi, pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuan teks eksposisi. Apa tujuan dari teks eksposisi? Tujuan teks eksposisi ini bertujuan untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Seperti apa ciri-ciri dari teks eksposisi? Teks eksposisi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Singkat dan padat. 2. Gaya informasi yang mengajak. 3. Penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. 4. Menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. 5. Tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. 6. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Kalau dikatakan objektif berarti bersifat umum. 7. Penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Akurat itu artinya berdasarkan fakta, bisa dibuktikan kebenarannya. Kedelapan, fakta yang digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Jadi fakta itu menjadi sebuah alat yang konkret untuk menjelaskan sebuah teks. Dan yang terakhir, pada umumnya teks eksposisi ini merupakan jawaban dari kalimat tanya atau kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, atau lazim disebut dengan istilah 5W tambah 1H. Jenis-jenis dari teks eksposisi. Adapun yang menjadi jenis-jenis dari teks eksposisi antara lain 1. Eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi ini adalah teks yang berisi pengertian dari sebuah eksposisi. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses ini adalah eksposisi yang menjelaskan tentang proses untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi ini merupakan gambaran tentang sesuatu dari yang diekspos atau dijelaskan atau diterangkan. Yang keempat, eksposisi laporan. Eksposisi laporan itu artinya pemaparan yang berisi laporan dari suatu kegiatan yang sudah dilakukan. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah eksposisi yang berisi perbandingan atau membandingkan satu hal dengan hal lain atau satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dan yang terakhir, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi atau penjelasan yang bertentangan dari masing-masing sudut pandang. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini dibangun dari 1.
ada judulnya. Yang kedua, ada pernyataan umum atau disebut dengan tesis. Di pernyataan umum ini berisi tentang pengertian, latar belakang, ataupun hal-hal yang bersifat umum. Yang ketiga, argumentasi atau disebut alasan. Jadi di argumentasi inilah eksposisi itu dijelaskan dengan alasan-alasan yang masuk di akal atau logis. Yang keempat terakhir, yaitu penegasan ulang pendapat atau disebut juga dengan simpulan. Di penegasan ulang pendapat ini disimpulkan apa yang sudah dipaparkan atau yang dijelaskan pada argumentasi. Untuk pertemuan kita kali ini sampai sekian dulu, dan Ibu mohon materi selengkapnya boleh anak-anak kami baca pada buku paket ataupun pada materi yang ada di dalam aplikasi ini. Dan Ibu harap soal-soalnya nanti dikerjakan supaya ada yang menjadi nilai dari anak-anak kami sekalian. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa menjaga kesehatan dan salam sehat selalu.